Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Mustain Rasyid, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Kata pendidikan dan pengajaran dibedakan dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Dengan membangun budi pekerti, dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan dirinya sendiri dan kemerdekaan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Menurut saya, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Keberhasilan pembelajaran hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Contohnya dari nilai tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran saya anggap sudah berhasil. Menurut saya, murid hanya sebagai objek pelajaran saja. Pembelajaran yang saya lakukan juga hanya berpusat pada guru. Saya juga tidak peduli apakah murid sudah paham terhadap materi, karena bagi saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Saya juga meminta murid untuk menghafal materi-materi yang telah saya ajarkan, tanpa memikirkan cara bagaimana murid bisa memahami materi tersebut. Dampaknya adalah saya merasa gagal dan mengeluh karena banyak murid yang tidak tuntas setelah dilaksanakan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa apa yang saya pikirkan dan saya kerjakan itu tidaklah tepat. Sebagai seorang guru, saya harus melakukan hal-hal berikut. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga harus memperlakukan murid sebagai subjek pembelajaran dengan memberikan murid kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai metode atau model pembelajaran, dan menggunakan media yang tepat. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru juga harus ikhlas dan penuh kesabaran dan dengan ketulusan hati agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan berpusat kepada murid. Guru harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Guru menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan konsep memerdekakan anak. Melaksanakan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut, karena guru bertugas untuk memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, serta menjadi teladan yang baik bagi murid. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.
Demikian pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koreksi antar materi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.